Coba jawab, mau tidak? Tidak. Orang Islam gak akan mau dipaksa untuk mengakui Buddha adalah Tuhan mereka. Apalagi suruh mengakui Yesus, tidak mungkin. Kenapa kita mengakui Tuhan orang lain? Sama seperti ini. Kalau saya sebut nama George Walker Bush, dia camat atau Pak RT? Coba jawab. Loh, ini saya tanya ini, dia apa? Presiden, tidak ragu-ragu. Tapi dia bukan Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau hari Sabtu Minggu yang akan datang, saudara bisa jalan-jalan. Sekarang dibuka Istana Negara di Jalan Merdeka, lalu kita masuk, dan kebetulan pas kita tur ke situ, Presiden Republik Indonesia ada di tempat. Jangan coba-coba sapa, selamat pagi George Bush. Salah atau tidak? Salah, walaupun sama-sama presiden. Nah, jadi Allah itu Tuhan. Saya tidak ragu-ragu, tapi bukan Tuhan kita, Tuhan mereka. Wisnu itu Tuhan buat orang Hindu. Karena firman-Nya itu berbeda-beda. Pelan-pelan minta Roh Kudus memberikan hikmat. Kalau saudara masih bingung, ya udah, jangan nyebut haleluya. Tahu nggak Yahnya itu siapa? Yahweh. Kalau saudara panggil dia Allah, harus konsekuen. Haleluya mulai hari ini. Oh nggak mau? Bukan haleluya Allah, haleluya Yahweh. Nah itulah kebenaran. Nah pertanyaannya, mengapa di kitab suci kita ada nama ini? Sederhana sekali penyebabnya, saudara. Penterjemah Alkitab bahasa Melayu pada awal abad 18 itu orang Belanda. Waktu dia datang ke sini, ke tanah Melayu, belum ada Indonesia waktu itu, tanah Melayu. Ketika dia akan menerjemahkan kata Tuhan, Adonai dalam bahasa Ibrani, dia itu bingung, siapa ya? Nah, karena di tanah Melayu mayoritasnya Islam, dan Allah itu Tuhan bagi orang Islam, kita harus memaklumi misionaris ini. Dia masukkan nama Allah sebagai Tuhan. Jadi maksudnya Allah itu adalah Tuhan kita. Ada yang mendebat, iya Pak, tapi kalau kita hanya itu huruf besar, kalau mereka hanya huruf kecil. Wah itu salah besar, menghina. Mereka pun hanya huruf besar. Ya tapi buat kita huruf kecil. Oke kalau kamu debat, saya tanya, maling M-nya huruf kecil dan M-nya huruf besar sama tidak? Ya sudah. Jadi Allah itu nama, bukan pangkat. Kalau pangkat itu Tuhan. Baca kamus Alkitab saudara. Lembaga Alkitab tidak konsekuen. Di dalam kamus ini kita temukan, cari kata Tuhan, disebut adalah sebutan bagi nama Tuhan Israel, itu Yahweh. Di kamus disebut begitu. Saudara, kita harus mengerti, kasihani Papa kita, namanya jangan diganti dengan nama dewa yang lain. Nama Papa kita adalah Yahweh, Tuhan kita adalah Yesus. Dan itu jelas. Belajar. Yang belum mengerti tidak apa-apa. Saya tidak memaksakan, saya hanya menerangkan. Kalau saudara masih mengerti, tidak apa-apa, tapi jujur minta Roh Kudus menerangkan kepada saudara. Nah itulah kebenarannya, kita harus mengerti. Pertanyaan terakhir, tapi mengapa baru sekarang? Kok nggak dulu-dulu? Saya bisa jawab. Dalam Efesus 3:21 ada nubuat Kristus itu harus tinggal di surga sampai dipulihkannya segala sesuatu. Amin. Harus tinggal di surga sampai dipulihkannya segala sesuatu. November 86, saya masih ingat. Yang masih hidup ada berapa pendeta, saya bisa sebut namanya. November 86 di Lebak Bulus ada sebuah rumah retreat. Saya hadir. Waktu itu pembicaranya 3 orang. Satu pendeta Benyamin Soliton, masih hidup sampai sekarang, dia ada di Kedoya. Kedua adalah pendeta Stefanus Damaris. Yang ketiga saya lupa, dari Amerika. Ada apa di Lebak Bulus November 86? Seminar pertama di Indonesia tentang pemulihan pondok Daud dari kitab Mika.
Sejak November 86 itu semua gereja mengalami pembaruan dalam pujian. Saudara, zaman dulu sebelum 86, di mana-mana di gereja Pantekosta karismatik pemimpin pujian cuma satu, nggak ada istilah singer dulu, tidak ada. Itu baru tahun 86. Diubah praise and worship karena pemulihan Pondok Daud diberitakan. Nah, itu salah satu contoh. Waktu demi waktu ada banyak pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Salah satunya pemulihan dalam perjamuan kudus dan macam-macam. Menurut Efesus pasal 4, suatu hari nanti gereja akan sampai kepada satu baptisan. Sekarang belum. Masing-masing gereja bertengkar, yang satu percik, yang satu selam. Jangan ribut, ada waktunya, itu pun akan dipulihkan. Amin. Yang selam saja, saya tidak tahu, saudara tahu nggak? Yang selam saja itu bentrok terus sampai hari ini. Belum lama saya baptis di satu gereja, diminta baptis. Sudah saya selamkan ke belakang, diprotes. Pak, di gereja kami selamnya ke depan. Oh iya? Selam aja ribut. Saya ulangi lagi, karena diminta ke depan. Untung dia nggak pilek yang dibaptis ini. Suruh ke belakang, harus ke depan lagi. Ada yang berkata harus duduk, didudukkan, nggak boleh ke belakang. Yang terakhir ini lebih gila lagi. Saudara dengar baptisan ngambang? Lu nggak pernah tahu? Kasihan betul saudara ini. Ada gereja aliran Pantekosta, teorinya begini: kalau kamu dibaptis itu tenggelam, berarti dosamu masih ada. Jadi kalau nggak ngambang diulang-ulang dengan pengertian dosanya turun, maka orangnya jadi ringan ngambang. Bayangkan baptis selama aja ributnya kayak begitu. Tapi suatu hari akan ada pemulihan baptisan juga. Sekarang belum waktunya, kita nggak tahu kapan itu jalan Roh Kudus. Nah, nama Papa kita tahun-tahun belakangan ini sedang dipulihkan. Karena ini waktu yang tepat. Saya tidak tahu kenapa baru sekarang, itu urusan dia. Maka itu mari mempelajari kebenaran ini dengan serius. Oke, saya lanjutkan sekarang ini. Ini hal yang penting sekali. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan apa? Kemuliaan Tuhan. Mari kita cari, kalau begitu kemuliaan itu berupa apa? Kejadian pasal 3 kita buka. Ada kisah yang, ada ayat yang paling lucu dan paling konyol buat saya. Di mana kekonyolan ayat ini? Ditulis begini, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-7. Maka bagaimana? Ayo, maka bagaimana? Terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka bagaimana? Telanjang. Lucu nggak ayat ini? Nah, coba lucu tidak? Pasti belum tahu sekarang. Lucunya di mana? Apakah dari tadi mereka pakai pakaian? Ya coba jawab. Apakah dari tadi mereka pakai pakaian? Nah ya. Kalau nggak pakai pakaian dari tadi, kenapa baru tahu kalau sekarang telanjang? Ayo coba jawab. Nah, Pak Gembala jawab betul. Ternyata kemuliaan itu adalah pakaian. Yang mata jasmani nggak bisa lihat, tapi setan bisa melihat. Begitu mereka jatuh dalam dosa, gabungkan Roma 3:23. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan yang hilang pada saat mereka sadar setelah dosa adalah ketelanjangan. Berarti kemuliaan tentu berbentuk apa, saudara? Pakaian. Nah, inilah atribut kita, katakan amin. Atribut masing-masing agama kelihatan dari pakaiannya. Tapi justru pakaian kita adalah kemuliaan Bapa sendiri yang Dia berikan kepada kita. Kalau saudara baca di Wahyu 3, semuanya pasal 3 kebetulan ini. Mengapa kepada gereja Laodikia Yesus kepala gereja menyuruh mereka beli 3 benda? Masih ingat apa saja itu?